Shalom. Shalom. Puji bagi nama Tuhan. Oleh karena kasih dan karunia-Nya, Tuhan mengizinkan kita untuk kita dapat kembali berkumpul di gereja, untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di gereja dengan penuh sukacita. Juga kami mengucapkan selamat bergabung bagi jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah melalui siaran live streaming bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan untuk kita boleh datang dengan sungguh-sungguh kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, tapi sebelumnya kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Engkau berikan bagi kami, anugerah-Mu yang begitu besar yang kami nikmati dalam hari-hari hidup kami. Terlebih khusus pada hari ini, ya Tuhan Yesus yang baik, kami boleh datang berkumpul, kami membawa hati kami membawa hidup kami, untuk kami mau memuji nama Tuhan, kami mau menyembah Engkau di kekudusan-Mu Bapa. Kami mau pulang dimurnikan dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengundang Roh-Mu hadir, Roh Allah berdaulat dalam ibadah pada hari ini Bapa. Kami juga mau menyerahkan umat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan berkenan menolong mereka, membawa mereka boleh tiba dengan segala baik di gereja, sehingga kami semua boleh bersama-sama satu hati memuji memuliakan nama Tuhan, menikmati kuasa persekutuan. Karena firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah. Nyatakanlah otoritas-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat kita semua yang siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengatakan kepadanya bahwa kita ingin menyenangkan hatinya, karena karyanya yang terindah Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita mau bawa hati kita mau bawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup baginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa, ini kami Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami membawa hati kami, hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah
Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Katakan, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang ada di hidup kami. Kami membawa hati kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang indah bagi Tuhan, karena Engkau membuat karya-Mu yang terlalu indah bagi kami. Ini hidup kami Bapa, kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Yesus yang terindah dan satu-satunya yang paling indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala karya-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Bapa. Katakan, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita sembah Dia, nyatakan syukurmu kepadanya. Katakanlah, agungkanlah namanya, agungkanlah kuasanya, tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Allah berdaulat atas hidup kami, kami tinggikan namamu, kami agungkan. Haleluya. Hosana bagimu, glory bagimu. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Allah pembela kami, Allah penolong
kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Allah berdaulat di tempat ini. Otoritas Allah terjadi di tempat ini. Tuhan ambil alih otoritas di tempat ini, atmosfer di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Allah yang berkuasa. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari terus sembah Dia. Nyatakanlah komitmen-Mu kepadanya. Hidup ini dipersembahkan hanya untuk-Nya, karena karyanya yang indah yang sungguh Dia berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Bapa. Haleluya. Yesus terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Bapa. Biarlah ini menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu Tuhan, sehingga Engkau terus dapat berkarya di dalam kehidupan kami. Dan kami melihat bukti kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan kami terus menyatakan bahwa Engkau satu-satunya yang terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh menyadari Bapa, bila kami boleh ada di tempat ini semua karena Tuhan. Kami sungguh menyadari bila kami bangun pagi, kami boleh melihat semua yang ada di sekitar kami, semua karena Tuhan. Kami sungguh menyadari hidup kami merupakan bukti karya tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyanjung Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih dekat lagi mengenal Engkau, lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terima kasih Tuhan. Kami sungguh melihat hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Karya yang indah Tuhan berikan bagi kami, Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk penyembah-Mu. Kita mau naikkan pujian ini dari bawah. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang ingin mengenal-Mu
kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Jemaat saja nyanyi. Bapa, terima kasih Tuhan. Ini permohonan kami kepada Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk kami terus mengenal Engkau lebih dalam lagi. Supaya kami mengerti rahasia-Mu Tuhan, yang Engkau mau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu bagi kami. Ini kami Bapa. Kami mau ingin terus mengenal-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kami. Terus Bapa berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya berikan kesempatan untuk jemaat masing-masing berdoa. Bawa komitmenmu kepada Tuhan. Bawa pergumulanmu kepadanya. Percaya di dalam Dia selalu ada jawaban. Naikkan doamu kepada Tuhan. Ucapkanlah syukurmu kepadanya. Biarlah Tuhan terus memberikan kesempatan untuk kita semua. Kita boleh datang untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kita diberikan waktu yang cukup untuk kita boleh mempelajari firman-Nya. Kita diberikan waktu yang cukup untuk kita selalu dapat bersaat teduh bersama dengannya. Sebab hanya Dia kekuatan kita. Hanya Dia yang buat kita dapat bertahan sampai dengan hari ini. Hanya Dia harapan di dalam kesesakan. Dia buktikan kesetiaan-Nya bagi kita semua. Dia Allah yang senantiasa menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Terus naikkan doamu kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau datang, kami mau berserah kepadamu Bapa. Karena kami menyadari kalau saat ini kami ada bukti penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, Allah yang menyertai langkah kaki kami, dan biarlah Tuhan membawa kami untuk selalu melangkah di jalan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau Allah Immanuel, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang bersyukur, kita katakan sama-sama, amin. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, bertepuk tangan dengan gembira, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari sama-sama kita buka Mazmur pasal 97. Kita membaca Mazmur pasal 97 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Yang sudah dapat mari katakan haleluya. Belum semua? Ya, sekali lagi haleluya. Iya, Mazmur 97 pasal 97 ayat 10 sampai 12. Tuhan adalah Raja. Mari kita mulai ayat 10 sampai 12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita baca sekali lagi ayat 10 sampai 12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Terpujilah nama Tuhan yang punya firman Tuhan ini. Kita mau bersukacita, mau bersorak-sorak bersuka di dalam Tuhan. Mari jangkau 5 orang, katakan kepada mereka, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan, menyanyi menari bagi Tuhan. Kita menyanyi dengan riang gembira. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bertepuk tangan dengan meriah, kita bersuka karena Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita sebelah kanan saya lebih dulu nyanyi. Yang lain bertepuk tangan. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sebelah kiri saya katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka. Sama-sama kita mau katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka,
bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, esok bersuka, bersukacitalah. Haleluya. Mari tampakkan wajah orang-orang yang bersukacita. Kita mau terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Percayakah kita bahwa hanya Dia yang termulia di bumi dan di surga? Amin. Dia termasyur, Dia perkasa untuk selamanya. Kita masih mau memuji Tuhan, bertepuk tangan dengan lebih riang lagi, lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Karena hanya namanya menara yang teguh, kota benteng perlindungan kita. Ketika kita menyebut nama Yesus, ada kuasa di dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Yesusku. Terus perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus kuasanya dinyatakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, ada kuasa di dalam nama Yesusku. Kita masih terus bernyanyi, bergembira, tepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hatiku percaya Kau Allah yang sangat dahsyat dalam kehidupan kami.
Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur untuk Tuhan. Maka kita bersyukur kasih setianya tidak pergi dari kehidupan kita. Dia selalu ada bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan memurnikan iman kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa di dalam nama Yesus segala perkara dapat Dia tanggung, segala perkara dapat Dia selesaikan. Dikala kita tidak berdaya, Dia menguatkan kita. Ketika terbelenggu, Dia akan bebaskan. Kuasanya mengalahkan maut. Di dalam Dia kita dipulihkan, di dalam Dia kita beroleh kemenangan. Di dalam nama Yesus kutuk akan jadi berkat. Di dalam nama Yesus dosa akan diampuni. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Benar Tuhan. Tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat percaya bahwa Tuhan Kau bekerja dalam segala sesuatu. Terima kasih untuk pagi hari, untuk hari yang luar biasa. Mari Kau berbicara buat kami Tuhan, agar setiap kami sungguh-sungguh mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Urapilah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Ya, sebelum duduk mari jangkau 5-6 orang sambil katakan kawan semangat. Semangat, semangat. Ya, yang sudah jabat tangan silakan duduk. Kalau mau terus berdiri juga tidak apa-apa. Ya, Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita sudah ada di penghujung bulan Maret. Kita ada di minggu terakhir setelah 5 minggu kita sama-sama belajar dengan sebuah tema pemurnian. Dan di hari ini terakhir kita membahas tentang pemurnian. Kita akan bersama-sama melihat dalam Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Dan di pagi hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema pemisahan. Katakan sama-sama, pemisahan. Ya, Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Tadi lagu yang luar biasa bahwa Tuhan mampu mengubah setiap kutuk menjadi berkat. Tetapi ingat sebaliknya saudara, jangan sampai setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan justru berubah menjadi kutuk. Jadi jangan kita terlena karena diberkati Tuhan, malah akhirnya berkat itu menjadi kutuk atas kehidupan kita. Baik, kita akan sekali lagi melihat dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Saya akan membaca dalam ayat yang genap dan Bapak Ibu akan membaca ayat-ayat yang ganjil dengan perikop perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hambanya itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita perlu mengingat bahwa yang namanya pemisahan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Suka atau tidak suka, pasti kita akan mengalami namanya sebuah pemisahan. Dan saudara, untuk pemisahan itu kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ada 3 bagian penting di mana kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memisahkan orang-orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Nanti di bagian terakhir kehidupan kita, ketika ada pengangkatan saudara, akan dipisahkan mana orang-orang yang akan terangkat ke surga dan mana orang-orang yang akan tinggal di dunia ini. Dan saudara, hanya orang-orang yang murni hatinya, hanya orang-orang yang murni kasihnya kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam bagian yang ditentukan Tuhan. Sekali lagi saudara, suka tidak suka pemisahan akan terjadi. Tetapi permasalahannya sekali lagi bahwa kita tidak pernah tahu kapan pemisahan itu akan terjadi.
Saudara, kalau kita melihat di sini tentang sebuah ilustrasi antara lalang dan gandum, itu hal yang menarik. Di mana mereka juga akan dipisahkan di bagian terakhir. Kenapa? Karena lalang dan gandum itu bentuknya hampir sangat mirip. Nanti ketika mau panen baru akan terlihat dan akan dipisahkan. Yang lalang akan diikat terlebih dahulu, kemudian dibakar. Kemudian yang gandum akan diolah. Dan tentunya ketika diolah akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan saudara, 3 hal penting yang akan kita belajar. Yang pertama adalah yang harus kita tahu. Iblis berusaha menjatuhkan kita. Katakan sama-sama. Iblis berusaha menjatuhkan kita. Saudara, kalau kita melihat sejak dari semula di Taman Eden, iblis sudah berencana membuat sebuah strategi agar manusia itu jatuh ke dalam dosa. Di mana iblis mencoba menggunakan firman Tuhan, memanipulasinya, kemudian memberikan firman itu kepada Adam dan Hawa, dan akhirnya saudara, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka diusir dari Taman Eden. Sejak dari semula, iblis sudah merencanakan bahwa jangan sampai manusia itu menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Jangan sampai manusia itu bisa menikmati kehidupan. Ingat, iblis datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah tujuan iblis. Iblis tidak suka ketika kita dekat dengan Tuhan. Iblis tidak suka ketika kita intim dengan Tuhan. Makanya saudara, kadang-kadang ketika kita merenung, ketika makin dekat dengan Tuhan kok masalah makin banyak ya. Makin mencoba intim dengan Tuhan kok sepertinya tantangan tidak habis-habisnya. Tetapi ketika kita jauh dari Tuhan kok sepertinya aman-aman saja begitu kan. Itu kita tertipu saudara. Sehingga ada sebuah pemikiran dalam kehidupan kita, oh berarti kalau jauh dari Tuhan enak ya. Hidup kita aman, mau curi aman, mau maki aman, semuanya enak saja. Ingat baik-baik, tujuan iblis adalah mencoba menjauhkan kita dari kasih Bapa. Bahkan saudara, tidak cukup ketika Adam dan Hawa dibuat jatuh oleh iblis. Bahkan Yesus saja saudara, ketika dia berpuasa 40 hari saudara, di hari yang terakhir iblis mencoba menjatuhkan Yesus. Ingat, Yesus itu 2 hal. Yang pertama, 100% manusia. Yang kedua, dia juga 100% Tuhan. Sebagai manusia saudara, ada rasa lapar, ada rasa haus. Makanya saudara, iblis datang untuk mencoba menjatuhkan Yesus supaya dengan masalah perut Yesus meninggalkan Allah Bapa. Tetapi saudara, usaha itu tidak berhasil. Tetapi kalau kita lihat dalam Lukas pasal 4 ayat 13, coba buka Lukas pasal 4 ayat 13. Lukas pasal 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan apa? Menunggu waktu yang baik. Saudara ingat baik-baik, kalau hari ini engkau masih tetap berdiri kokoh, masih setia dengan Tuhan, masih intim dengan Tuhan, dengar baik-baik. Iblis lagi menjauh. Kenapa? Dia lagi menunggu waktu yang baik untuk apa? Untuk membuat saudara jauh dari hadapan Tuhan. Kenapa? Karena konsentrasi iblis, karena fokus iblis adalah membuat kita jatuh dengan berbagai macam cara. Bahkan digambarkan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-18, ayat yang ke-8 saudara, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita. Kenapa? Karena memang itu tujuannya saudara. Coba kita kembali ke teks kita dalam Matius tadi ayat 25 dan 26. Perhatikan bagaimana iblis berusaha menjatuhkan kita. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah siapa? Musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Saudara,
Artinya apa? Dimanapun kita berada, selalu ada lalang. Bahkan di gereja pun juga ada lalang. Makanya tidak heran kita juga melihat kadang-kadang ada sidang sinode antara pendeta dan pendeta baku lempar kursi. Kenapa? Karena ada lalang di situ yang sengaja ditaburkan oleh iblis. Karena iblis berusaha untuk menjatuhkan setiap orang-orang percaya. Mau jemaatkah, mau majeliskah, mau pendetakah, selalu ada lalang di tengah-tengah gandum. Dan ingat saudara, ketika kita beribadah juga, iblis sedang menaburkan lalang. Menaburkan sebuah masalah, sebuah tantangan. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan Tuhan. Jadi musuh kita sebenarnya bukan manusia. Kadang-kadang ketika kita berantem di rumah antara suami dan istri, kita sering kali menyalahkan pasangan kita, menyalahkan suami kita, istri kita. Padahal sebenarnya musuh kita bukanlah pasangan kita. Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, coba kita lihat Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dibilang begini saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, ketika engkau sedang berantem dengan pasanganmu, ingat, lawanmu bukanlah pasanganmu, tetapi ada oknum di balik pasanganmu, yaitu iblis yang sedang berusaha menjatuhkan rumah tanggamu. Saudara, tidak ada namanya iblis suka rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang saling mengasihi. Dia berusaha dengan begitu macam cara. Ada masalah gara-gara pakaian lah, gara-gara jemuran lah, gara-gara sampah lah. Itu akan dipakai seperti lalang untuk membuat sebuah permasalahan supaya ada pertengkaran dan ada neraka di tengah-tengah rumah kita. Ingat, ketika kita sedang bertengkar, lawan kita bukanlah pasangan kita, tetapi oknum di balik pasangan kita. Bilang sebelah, kawan kau bukan sama musuh saya. Bilang, kawan kau bukan sama musuh. Jangan sampai kita salah. Kalau engkau sedang berantem dengan teman-temanmu, ingat, musuhmu bukan temanmu. Meskipun dia dipakai oleh iblis untuk menyakiti kita, ingat, dia bukan musuh kita. Kenapa? Karena musuh kita adalah sesuatu yang ada di balik dia. Saudara, ketika gandum dan juga lalang itu tumbuh, ingat, lalang itu punya akar lebih kuat dibandingkan gandum. Dia berakar lebih kuat. Kemudian saudara, dia menghimpit gandum itu. Bahkan saudara, lalang itu mengambil lebih banyak sari-sari makanan dibandingkan gandum. Tetapi saudara, meskipun dihimpit, meskipun diambil sari-sari makanannya, tetapi gandum tetap bertumbuh. Kenapa? Karena dia berakar. Dan ingat baik-baik bahwa setiap saat iblis akan mengganggu kita. Setiap saat iblis akan menghimpit kita. Sekali lagi, dia menunggu waktu yang baik. Ketika tanggal-tanggal tua, wah itu waktu yang baik. Ketika lagi ada tuntutan pembayaran di koperasi, di bank, itu waktu yang baik. Karena kalau di awal gajian itu kan lagi sumringah-sumringahnya. Tetapi ketika tuntutan kebutuhan kehidupan, itu waktu yang baik. Dan saudara, biasanya iblis suka bermain di ranah problem emosional. Saya yakin setiap kita ada punya sisi yang paling kita tidak suka. Contoh, sebagai orang yang rapi, contoh di tengah-tengah rumah tangga ya. Sebagai orang yang rapi saudara, kita sangat jengkel kalau ada orang di dalam rumah kita yang menaruh barang sembarangan. Bagi orang yang rapi itu suatu masalah yang sangat besar.
ketika ada orang yang menaruh sesuatu yang tidak semestinya. Itu sebuah problem emosional. Ketika ada orang menaruh sembarangan, woi naik dia punya emosionalnya. Dan ingat, disitulah iblis akan bermain. Apakah kita bisa kehilangan kontrol emosi atau tidak? Saudara, saya punya satu masalah yang bagi saya sesuatu yang sangat penting. Dan ketika itu tidak berjalan dengan baik, saya emosi sangat tinggi. Saya sangat senang dengan namanya on time. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk datang jangan terlambat. Bahkan kalau saya pelayanan, saya tahu di tempat itu pasti akan terlambat. Saya tahu itu. Tetapi saya pastikan setengah jam sebelum ibadah saya sudah ada. Meskipun prakteknya saya tunggu 2 jam. Tidak masalah. Kenapa? Saya terganggu. Makanya saudara, kadang-kadang itu menjadi sebuah ranah pertengkaran di tengah-tengah keluarga kami. Kalau sudah terlambat, mau balap kah, mau kecelakaan, biar sudah. Kata penting dan itu. Yang penting jangan sampai saya terlambat. Apalagi saya bawa firman. Aduh, tidak bisa. Kenapa? Mau bicara apa saudara? Kalau saya terlambat. Kadang-kadang itu pertengkaran. Kenapa? Itu satu titik terlemah saya. Tapi istri saya punya sisi yang lain. Dia orang yang sangat rapi, sangat memperhatikan namanya pakaian. Saya kurang di situ. Jadi dia fokus di situ, saya fokus di waktu. Itu kadang-kadang bentrok saudara. Dan ingat, itu menjadi ladang yang sangat subur untuk namanya permasalahan. Ingat, iblis suka bermain dalam problem emosional. Atau mungkin juga anak-anak muda, saya yakin ada satu bagian dalam kehidupanmu yang engkau paling tidak suka. Kalau itu disentuh, meledak. Mungkin kalau kau dibilang apa ya? Ada orang bilang saudara, kau boleh hina saya. Kau boleh hina saya punya pekerjaan, saya punya kehidupan, jangan sentuh sapu orang tua. Kalau kau sentuh sapu orang tua, sudah, jangan sudah. Jadi setiap kita ada sisi terlemah dan biasanya iblis suka bermain di situ. Ketika itu tidak terjadi, maka ada sebuah kekecewaan yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Ingat, kalau itu terjadi, kenapa? Karena iblis sedang mencoba menjatuhkan kita. Lihat ke sebelah kawan, ingat, iblis sedang mencoba menjatuhkan kita. Jadi kalau saudara situasi mulai memanas, ingat baik-baik, ini pekerjaan iblis ini, dia sengaja ini. Harus tahu dia punya cara-cara. Kadang-kadang saudara, iblis suka bermain dalam sebuah harapan yang tidak terjadi. Saya yakin semurni-murninya kita mengikut Tuhan pasti ada sebuah pengharapan. Kita berharaplah kita punya pekerjaan berjalan lancar. Kita berharaplah kita punya usaha. Kita berharap anak-anak kita baik. Apalagi saudara, orang-orang tua yang setia dengan Tuhan, dia sangat berharap bahwa anak-anaknya bisa hidup baik. Tetapi ketika dia melihat sebuah realita, ternyata apa yang dia harapkan tidak sesuai, ada sebuah kekecewaan. Disitulah iblis masuk. Buat apa kau sembah Tuhan? Kalau kau setia melayani Tuhan, anak-anakmu begitu-begitu saja, anakmu nakal, buat apa kau melayani Tuhan? Ingat, iblis suka bermain ketika harapan-harapan kita tidak tercapai. Tapi ingat, kalau itu terjadi, ingat bahwa iblis sedang berusaha menjatuhkan kita. Kadang-kadang saudara, manusia itu kan suka suka iri juga. Dan sengaja iblis mempertontonkan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan sukses di depan mata kita. Seperti di setting, sengaja orang-orang yang tidak takut Tuhan, tidak pernah pergi beribadah, hidupnya hancur-hancuran, tiba-tiba kita yang setia dikasih lambung. Dan seperti dipertontonkan dengan jelas orang-orang itu di depan mata kita. Kenapa? Sekali lagi, supaya ada sebuah kekecewaan, problem emosi kita bermasalah, dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena sekali lagi, tujuan iblis adalah menjatuhkan kita. Ingat bahwa tidak selamanya kita ada di tempat yang baik. Puji Tuhan kalau kita punya support system, punya brother keeper. Makanya sebenarnya komsel itu penting. Kenapa saudara? Itu adalah teman penjaga.
di mana satu dengan yang saling menjaga satu dengan yang lain. Tetapi akan ada sebuah masa di mana tidak ada orang yang mensupport kita. Kita akan ada di sebuah lingkungan yang benar-benar rusak, di mana lalang itu sepertinya benar-benar mendominasi sehingga gandum itu benar-benar terhimpit. Tetapi ingat, meskipun kita terhimpit, meskipun kita benar-benar tertekan, kita harus tetap bertumbuh dan berakar. Amin. Samuel kecil, dia hidup dalam sebuah lingkungan yang rusak. Dia dipertontonkan dengan orang-orang yang ngakunya anak Tuhan, ngakunya hamba Tuhan, tapi kehidupannya jahat mata Tuhan. Dia melihat bagaimana korban persembahan belum selesai dikorbankan, dia sudah makan korban itu. Ada perzinahan yang ditonton. Anak kecil, saudara. Anak kecil kebiasaannya suka meniru. Tetapi lihatlah, meskipun Samuel tumbuh di lingkungan yang tidak rohani, tetapi Samuel tetap menjadi orang yang rohani. Karena dia sadar bahwa pekerjaan iblis berusaha menjatuhkan dia. Tetapi akar yang kuat itulah yang akan membuat kita bisa bertahan. Amin. Bilang sebelah, kawan ingat, iblis sedang berusaha menjatuhkan engkau. Jadi ingat kalau ada masalah ingat, ini rencana iblis. Kalau kita sudah tahu, tetap kita jatuh, itu kan kebangetan, saudara. Itu sudah tahu pola-polanya, kalau kita masih jatuh, itu kan bahaya. Bisa percaya, di sini meskipun digoda, mau dihimpit, tetap kita berakar di dalam Tuhan. Amin. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, buah yang membedakan kemurnian. Katakan sama-sama, buah yang membedakan kemurnian. Ayat 26. Kita baca sama-sama. 3. Ketika gandum itu mulai tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Saudara, perhatikan di sana. Ketika gandum dan lalang itu lagi bertumbuh, kita tidak bisa membedakan mana lalang, mana gandum. Kalau kita melihat di orang bilang ya, rumput-rumput liar, saudara, yang tumbuh itu kan dari kejauhan ya seperti gandum juga. Dia punya bunga juga ada gitu kan. Sedangkan gandum juga bentuknya sama. Di ujungnya ada bunganya. Jadi secara sekilas kok dari jauh tidak bisa membedakan mana gandum dan mana lalang. Dan saudara, itu tidak boleh dicabut. Makanya kalau kita lihat firman Tuhan, orang yang punya pegawai-pegawainya bilang gini, Tuhan ini ada lalang ini, bagaimana? Kita cabut kah? Oh jangan. Kalau kau cabut lalang itu, maka akan mencabut gandumnya juga. Tetapi yang bisa kita lihat adalah buahnya. Sekarang mungkin belum bisa dilihat, tapi di bagian akhir ketika dia mulai berbulir, akan terlihat, oh mana gandum dan mana lalang. Saudara, dalam kehidupan kita bergereja mengikut Tuhan, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara lalang dan gandum. Bisa saja orang percaya, di hari Minggu, bersuka cita, rajin ibadah, rajin menyembah Tuhan. Oh, dia begitu ekspresif. Apalagi kita punya core value di gereja adalah totalitas, saudara. Kalau nyembah total, tepuk tangan total, ibadah total. Tetapi saudara, ketika di gereja itu seperti lalang dan gandum, tidak terlihat mana bedanya. Akan terlihat ketika kembali ke rumah masing-masing. Karena ketika di gereja kita seperti mencoba menampilkan yang terbaik. Saya sebagai hamba Tuhan, jangan nilai saya di mimbar ini. Tidak akan terlihat. Kalau mau menilai saya, cari tahu di istri saya. Kenapa? Dia yang memvalidasi kehidupan saya. Jadi saudara, lalang dan gandum akan terlihat bukan di gereja, bukan di pelayanan, tetapi ketika kau kembali ke rumah. Kalau kau ke rumah, di gereja kau bilang terima kasih Tuhan, puji Tuhan, tetapi di rumah kata-katamu melukai pasanganmu, melukai anak-anakmu, melukai orang tuamu. Ingat, berarti itu menjelaskan engkau adalah lalang, bukan gandum. Tanya sebelah, kawanku yang mana? Lalang kah gandum?
pekerjaanmu hanya membuat menangis orang tuamu, mungkin kau lalang dan bukan gandum. Mungkin kau tidak melawan, mungkin kau tidak pukul orang tua kah, atau mungkin maki orang tua. Ketika kau bersikap saja, ketika orang tua menyuruh engkau dan kau malas tahu, saya yakin mama pasti hatimu sedih. Ketika hati mama sedih, sebenarnya engkau lalang. Di gereja, puji Tuhan, haleluya. Pendeta pun sama saja, saudara. Di gereja angkat tangan, di sinode baku cakar. Itu namanya lalang, bukan gandum. Buah yang membedakan. Kalau di gereja sangat sulit. Ketika engkau di tempat pekerjaanmu akan terlihat apakah engkau lalang ataukah engkau gandum. Kalau kehidupan kita hanya menjadi toksik, menjadi racun buat orang-orang sekitar, sekali lagi, bahwa kita ini adalah lalang, bukan gandum. Saudara, lalang juga itu parasit, tumbuhan yang mengganggu, tumbuhan yang menyukarkan, tumbuhan yang aslinya, saudara. Kalau hidupmu menjadi parasit, berarti kita siapa? Berarti kita adalah lalang. Kalau ibu-ibu, engkau hanya menjadi parasit di tengah-tengah keluargamu, berarti engkau adalah lalang. Suami-suami, kalau engkau tidak berfungsi sebagai seorang imam di tengah-tengah keluarga, ingat baik-baik, berarti engkau bukan gandum, engkau adalah lalang. Anak-anak, kalau engkau menjadi beban di tengah rumah tangga, bukan bisa menolong sesuatu, mengerjakan sesuatu, berarti kita adalah parasit. Dan itu menjelaskan bahwa kita adalah lalang. Dan saya berdoa, saudara, setiap kita adalah gandum-gandum. Kenapa? Karena kita bisa dinikmati buahnya. Amin. Dan sebelah, kawan, engkau gandum yang berguna. Jadi anak-anak, mari jadilah berguna, gitu kan. Jangan hanya bikin susah, sudah makan gratis di rumah, gitu. Tidur gratis di rumah, bikin kotor di rumah, iya, menyapu tidak, gitu kan. Minimal kalau kau tidak bisa menyapu, ya jangan bikin kotor, gitu kan. Minimal kau makan, cuci piringmu sendiri. Yang sudah SMP, SMA, minimal cuci pakaianmu sendiri. Jangan bikin laundry di rumah, seolah-olah mama tuh laundry. Dia sudah jadi koki di rumah, jadi cleaning service di rumah, menjadi pendoa di rumah, tambah lagi jadi laundry. Anak-anak bilang sebelah, kawan, dengar baik-baik, jangan jadi beban. Bilang yang sebelah yang masih muda-muda, minimal bekerja sedikit lah. Karena saudara, hidup tuh keras. Nanti kau merantau baru kau rasa. Sekarang ada orang tua ya enak lah, gitu kan. Kadang-kadang orang suka berargumen, saya cari suami yang kaya saja, nanti supaya bisa cari pembantu. Saudara, masakan pembantu itu beda rasanya dengan masakan istri sendiri. Seenak-enaknya masakan pembantu lebih nikmat masakan istri, meskipun tidak enak kadang-kadang. Tetapi ada sebuah kepuasan dari seorang suami ketika istri yang masak, saudara. Amin, bapak-bapak. Wih. Di gereja, saudara, ingat, jangan jadi beban. Apa yang bisa kita lakukan, kerjakan. Ketika lihat ada sampah, ya dipungut. Kalau kita tidak bisa membantu membersihkan gereja, ya minimal jangan bikin kotor gereja. Kadang-kadang, saudara, hari Minggu tuh kayak sampah banyak. Padahal dengarkan baik-baik, membuang sampah sembarangan itu berdosa loh. Dan namanya dosa, tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa adalah dosa. Jadi mari belajar sekali lagi bahwa akan dilihat dari buahnya. Buah perkataanmu. Anak-anak yang di sekolah, kalau hidupmu menjadi racun buat teman-temanmu, bahaya. Kalau engkau yang bekerja, engkau menjadi racun di tengah-tengah pekerjaanmu, bahaya. Tetapi saya percaya setiap kita menjadi gandum. Amin. Itu hal yang kedua, bahwa buah yang membedakan
kemurnian. Ingat yang pertama tadi apa? Iblis berusaha menjatuhkan kita. Yang kedua, buah yang membedakan kemurnian. Yang ketiga, saudara, pemisahan akan menjadi bagian akhir kemurnian. Katakan sama-sama, pemisahan akan menjadi bagian akhir kemurnian. Ingat, kita telah belajar banyak tentang bagaimana kita dimurnikan. Kita tahu bagaimana emas dimurnikan. Dan pemisahan, saudara, itu adalah bagian akhir dari sebuah kemurnian. Ketika kita melihat bagaimana emas, saudara, ketika masih menjadi bebatuan, itu akan dibersihkan, dipisahkan dari tanah, dari kandungan yang lainnya, sampai dia menjadi emas yang murni. Harus melewati yang namanya pemisahan. Coba kita lihat dalam ayat 30. Kita baca sama-sama ayat 33. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ingat, kapan dia akan dimurnikan dan dipisahkan? Di bagian akhir. Ketika tumbuh sama-sama, biar sudah. Sama seperti kita, mari sudah semua rajin ke gereja, tidak apa-apa. Nanti di bagian akhir akan dipisahkan. Mana yang hanya pencitraan belaka, mana yang murni di hadapan Tuhan. Mana yang melayani karena ada sesuatu, mana yang melayani karena dia benar-benar murni mengasihi Tuhan. Mana pendeta yang sungguh-sungguh, mana gembala yang sungguh-sungguh, dan mana gembala yang upahan. Akan dimurnikan di bagian akhir. Kalau kita lihat, saudara, di Matius pasal 24 ayat 40, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Jangan sampai ketika Tuhan datang, yang satu naik ke sorga, hilang, yang satu tinggal, dan kita hanya menonton saja bagaimana orang terangkat ke sorga. Saudara, sekali lagi, kita tidak pernah tahu kapan dan waktunya. Tetapi waktunya makin dekat. Dan kita hanya bisa mempersiapkan ketika waktunya datang. Ketika kita akan dipisahkan. Kita gandum atau kita lalang yang akan dibakar. Yeskiel pasal 20 ayat 38. Yeskiel 20 ayat 38. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, bicara Kanaan itu bicara banyak hal. Kanaan itu sebuah tempat kemaksimalan, tanah perjanjian. Tetapi Kanaan juga itu tempat di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memisahkan orang-orang yang memberontak, yang mendurhaka, akan dipisahkan di mana mereka tidak bisa masuk, tidak bisa menikmati perjamuan dengan Tuhan. Dan mana orang-orang yang setia. Sekali lagi, mereka akan dipisahkan. Saudara, jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir ke Kanaan itu banyak. Itu perkiraannya sekitar 1 juta lebih orang yang keluar dari Mesir ke Kanaan. Tetapi saudara, berapa orang yang masuk ke Kanaan? Berapa? Dari sekian juta orang, disortir, dipisahkan. Orang bilang seleksi alam, saudara. Dari 1 juta orang, tinggal berapa orang yang masuk?
tinggal 2 orang, Kaleb dan Yosua. Musa pun tidak masuk karena hanya Yosua dan Kaleb. Kita lihat firman Tuhannya yang terakhir, Bilangan 14 ayat 30. Ini bukti dari sekian banyak hanya tinggal 2 orang saja. Bilangan pasal 14 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan dan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Lihatlah, dari generasi yang lahir di Mesir sampai mereka masuk di Kanaan hanya 2 orang. 1 juta orang hilang, dipisahkan, tidak menerima namanya kenikmatan. Saudara, banyak orang mengikut Tuhan, tapi ingat, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jangan sampai tantangan-tantangan yang kita alami, begitu beratnya kehidupan, kita juga kehilangan pengharapan. Karena apa? Karena kita dipisahkan. Kadang-kadang saudara, ada sebuah situasi di mana kita seperti kayak hilang sejenak gitu. Kalau kita pergi ke Skyland, itu ada namanya blank spot di situ. Ada titik di mana sinyal tidak ada di Skyland. Jadi kita lewat di situ, kalau kita pegang handphone lagi telepon, tiba-tiba sinyal hilang di situ. Orang bilang blind spot kan di situ. Titik yang hilang, tidak sinyal. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang ada sebuah titik yang hilang. Setia melayani Tuhan, tiba-tiba 1-2 hari langsung macam down, turun, berhenti gitu. Tetapi dengar baik-baik, jangan sampai ketika kita lagi berhenti sejenak gitu, orang bilang rehat sejenak, disitulah Tuhan datang, kan bahaya. Setengah mati ikut Tuhan, ketika lagi rehat sejenak, aduh istirahat sebentar, Tuhan datang. Makanya bilang ke sebelah kawan, waspada terus. Saya ingat ada sebuah cerita sungguh-sungguh terjadi di Jogja, saudara, di tengah-tengah kos-kosan. Jadi ternyata di situ ada banyak pencurian di kos-kosan tersebut. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Orang-orang yang tinggal di kos tersebut itu mereka membuat sebuah jebakan supaya pencuri datang masuk. Jadi mereka tuh sembunyi, standby, supaya ketika pencuri masuk dong sergap. Jadi dong baku tunggu. Ternyata juga pencuri juga lagi tunggu, kapan dong terlena. Jadi dong baku tunggu dan pada akhirnya anak-anak yang sedang menunggu sudah terlelap sebentar saja. Pas dong terlelap, trak, pencuri kok angkut barang dan barang kok hilang. Macam sia-sia lah dong berjaga-jaga, saudara. Sepanjang malam dong berjaga, tapi ketika dong lengah itu baru pencuri itu masuk. Hanya butuh waktu sebentar saja. Kalau orang naik kendaraan itu ada namanya microslip kah? Yang tidur sebentar itu, hanya sepersekian detik itu tidur. Dan banyak orang kecelakaan ketika ada microslip itu. Do kencang-kencang tiba-tiba tidur sebentar, 3-4 detik, trak, jadi. Jadi jangan bermain-main dengan kehidupan kita. Jangan berani kita rehat sebentar. Jangan. Bilang sudah kawan, jangan kau rehat, terus maju. Jangan terlepas dari Tuhan. Ingat, karena kau terlepas, iblis kau masuk dan berusaha untuk menjatuhkan kehidupan kita. Ingat, habit kita, benih kita itu bukanlah dosa. Kita diciptakan dalam kekudusan. Artinya habitat kita bukanlah dosa. Katanya, ikan di mana habitatnya? Di air. Pertanyaannya, bisa nggak ditinggal di darat? Bisa, sebentar, habis itu dia mati. Dia harus segera mungkin kembali ke habitatnya. Kenapa? Karena memang habitatnya di air, bukan di darat. Dan ingat, habitat kita itu bukan dosa.
habitat kita kekudusan. Kalau engkau berbuat dosa, segera kembali. Kenapa? Karena kita punya habitat kekudusan. Jangan sampai pas kau rehat, selesai perkara. Karena iblis datang seperti pencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi ingat saudara, 3 hal penting dalam sebuah pemisahan. Iblis secara sengaja berusaha memisahkan dan menjatuhkan kita. Tetapi saudara, mari kita terus datang kepada Tuhan, berakar kepada Tuhan agar kita jangan terpisah dari Tuhan. Yang kedua, bahwa buah itulah yang akan membedakan siapakah orang-orang yang murni dan siapakah orang-orang yang tidak murni. Dan yang terakhir, pemisahan akan menjadi bagian akhir dalam kemurnian. Bilang sebelah, kawan, saya tahu kau orang yang murni. Main musik, mohon ke depan. Kita mau datang kepada Tuhan sampai akhir. Ku menutup mata. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Walau topan datang menerpa, ku tetap cinta. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku milik. Ku persembahkan seluruh hidupku, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap, oh ku tetap cinta, ku tetap cinta. Kami tahu Tuhan, badai akan datang. Tetapi Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami akan tetap berkata, Tuhan, kami mencintai-Mu. Ku mau setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan terlalu banyak, terlalu banyak. Benar Tuhan, begitu banyak yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami.
Sungguh kami tidak mungkin membalas dari apa yang kami miliki Tuhan. Las dari apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara dengarkan baik-baik. Sejak semula iblis tidak suka dengan sebuah keharmonisan, dengan keintiman antara manusia dengan Tuhan. Dengan berbagai macam upaya, intimidasi, dia mencoba menjatuhkan engkau supaya kau meninggalkan Tuhan. Ketika itu sedang terjadi, dengar baik-baik. Kita harus mengerti bahwa itu adalah upaya iblis. Dan biarlah kita tetap berakar. Meskipun badai datang, meskipun topan datang, tetap kita setia kepada Tuhan. Hari-hari ini bukan makin mudah, semakin hari makin sulit. Saya berdoa buat saudara, setiap kita akan tetap berkata, Tuhan, kami tetap mau setia. Tuhan, kami tetap mau setia apapun situasinya, apapun kondisinya, supaya kami jangan dipisahkan dan jangan terpisah dari Engkau. Engkau yang rindu tetap setia, Engkau yang rindu tetap cinta Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kau angkat tangan saudara, katakan dengan sungguh-sungguh, terlalu banyak Tuhan yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak, amin. Katakan dengan imanmu, yang Tuhan telah beri. Biarlah kesetiaan kami sebagai persembahan yang hidup. Ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan, amin, seluruh hidupku, amin. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dengan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan, inilah kerinduan kami. Dan biarlah setiap kami yang hadir, kami tidak akan pernah terpisah dari Tuhan. Karena kami tetap akan mencintai Engkau apapun situasinya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari jemaat sekalian, persembahan yang sudah dimasukkan di dalam amplop kita bawa di hadapan Tuhan. Kita angkat di tangan kanan kita dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bawa persembahan kami. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan menerimanya dan menguduskannya.
supaya dapat digunakan untuk menunjang pelayanan demi perluasan kerajaan Allah melalui jemaat GKN Kasih Karunia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, lebih dari persembahan yang ada di tangan kami bawa persembahan kami, hidup kami, tubuh kami, semuanya kami serahkan kepada Tuhan, agar hidup kami dimurnikan oleh Tuhan, karya-Mu terjadi di dalam kehidupan kami, dan hidup kami menjadi saksi Kristus yang nyata bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga memohon Tuhan kiranya menolong hamba-hamba-Mu yang mengelola keuangan. Tuhan berikan mereka kemampuan, Tuhan berikan mereka kekuatan sehingga dapat mengelolanya sesuai dengan SOP yang sudah ada di gereja dan menurut hikmat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami siap untuk memberi, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap untuk memberi, sama-sama kita katakan, amin. Sambil kita memasukkan persembahan kita akan menaikkan pujian bersuka, karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan pulang dengan iman. Kita mau katakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap menunjukkan kesetiaan kita bagi Tuhan. Biarlah pujian yang akan kita nyanyikan ini menjadi doa bagi kita, dan Tuhan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita sehingga hidup kita terus memuliakan nama Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di
seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sekali lagi Tuhan, kami terus berdoa agar setiap kami umat-Mu menjadi pribadi yang setia. Kami berdoa juga buat pemerintah kami, buat Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan juga DPR, MPR, setiap gubernur, wali kota, bahkan bupati. Tuhan memberkati mereka. Kami percaya hikmat ada pada mereka, sehingga setiap kebijakan mereka sungguh-sungguh berpihak kepada masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan, dimanapun kami berada, ketika Tuhan tempatkan kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang berguna. Kami mengusahakan kesejahteraan tempat di mana Tuhan membuang kami. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang di sepanjang minggu ini berulang tahun. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan mengalir dalam setiap hidup mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kami, jemaat-Mu yang di sepanjang minggu ini ada yang sakit.
Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Kami serahkan rangkaian komsel sepekan. Biarlah setiap umat-Mu begitu haus untuk datang kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk pembangunan. Kami percaya saat ini kami sedang terhenti, tetapi kami percaya Tuhan akan membuat kami berjalan untuk bisa menyelesaikan semua finishing gereja, bahkan juga tanah di sebelah gereja. Kami percaya Tuhan akan mempercayakan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan terus menolong, memberkati kami. Mari umat Tuhan, arahkan tanganmu dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, Tuhanku. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak. Baik, kita akan mendengarkan warta jemaat. Untuk itu saya persilahkan kepada sekretaris untuk bisa membacakan warta sepekan di hari ini.